Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Hari ini kita akan mengambil topik bagaimana powerfulnya tabungan. Makanya tonton video ini sampai dengan selesai, sampai dengan tuntas. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita, dan ini menjadi kebaikan bagi kita juga keluarga kita. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kalau kita bicara menabung, sebetulnya kalau kita coba melihat apa sih artinya menabung, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI disebutkan sebetulnya asal kata menabung itu dari menaruh atau memasukkan sesuatu di dalam bumbung. Dan yang berikutnya sebetulnya nanti saya akan menghubungkan konsep menabung ini terkait dengan ilmu yang pernah kita peroleh di sekolah dulu. Barangkali kalau teman-teman masih ingat, pasti ingat lah kalau teman-teman kalau yang terkait ini dari orang yang jenius, Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Jadi energi itu perkalian antara massa dan kuadrat kecepatan cahaya. Jadi kalau boleh saya semacam simpulkan, sebetulnya apa sih artinya menabung? Sebetulnya nabung itu adalah prinsip mengumpulkan energi sebetulnya. Artinya sedikit demi sedikit itu dikumpulkan sehingga total menjadi jumlahan yang signifikan banyak. Kira-kira itu. Terus berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita melihat tabungan, sebetulnya ada dua bentuk tabungan sebetulnya. Yang satu apa? Yang satu adalah tabungan yang sifatnya intangible atau tidak kasat mata. Namun demikian mempunyai nilai, mempunyai value. Nah, tabungan-tabungan yang sifatnya tidak nyata itu sebetulnya kalau zaman saya dulu itu ada di sekolah dasar itu diberikan pelajaran namanya budi pekerti. Terus bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bentuk akhlak terpuji, akhlak yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berhubungan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara, dengan guru. Ini kan sebetulnya memerlukan akhlak yang baik. Juga ilmu agama yang utama sebetulnya. Ini menjadi tabungan yang sebetulnya kita bisa implementasikan dalam bentuk tabungan-tabungan yang intangible. Terus yang kedua, tentu tabungan yang sifatnya kasat mata, tangible. Nah, kalau kita ke bank, itu kita jelas-jelas ada tabungannya, ada uangnya. Itu tabungan yang sifatnya kasat mata. Apalagi yang saya sebutkan di awal, kita menabung di dalam bumbung bambu, kita masukkan, kita cemplungkan setiap hari
itu benar-benar dalam bentuk tangible, bisa kita lihat, bisa kita kocok-kocok sudah penuh atau belum. Zaman dulu masih banyak sebetulnya tabungan-tabungan yang kasat mata. Kita memiliki rumah, memiliki properti yang lainnya, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Semua itu adalah tabungan-tabungan yang sifatnya tangible. Sebetulnya dengan tabungan yang kita punya, baik intangible maupun tangible, itu kalau kita bisa kumpulkan dalam jumlah yang luar biasa banyak, ya, luar biasa signifikan, ini juga nanti punya impact, punya dampak positif juga yang luar biasa. Kalau seandainya teman-teman tabungan tadi yang tangible kasat mata, memiliki tabungan barangkali sekian miliar, sangat mudah untuk menerapkan C-nya. Kan tadi energi adalah E sama dengan mc kuadrat. Menerapkan C-nya sangat mudah. Tinggal beli motor atau mobil ke showroom, sudah pasti dapat. Itu artinya apa? Artinya tabungan itu powerful. Itu tabungan tadi yang saya contohkan adalah tabungan yang tangible. Belum nanti tabungan yang intangible. Ini luar biasa bagaimana powerfulnya tabungan intangible. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, saya ingin menekankan sekali lagi begitu powerfulnya tabungan yang sifatnya intangible. Tabungan yang intangible ini sesuatu yang luar biasa. Barangkali kita ini hanya kurang sabar di dalam mempraktekkan, di dalam mengimplementasikan bagaimana kita bisa menabung di dalam bentuk yang intangible ini. Saya ingin memberikan contoh 3 sebetulnya. Contoh perilaku 3 yang insya Allah ini akan menjadi jalan bagi kita untuk bisa semakin banyak menumpuk pundi-pundi tabungan yang berlipat ganda. Yang pertama sebetulnya yang sudah kita bisa laksanakan, yaitu terus-meneruslah kita terus berbudi luhur, berakhlak yang mulia, yang terpuji. Yang kedua, sebetulnya kita ini sudah paham, namun demikian perlu kita terus tingkatkan, yaitu kita perlu memupuk, melipat gandakan konsep tangan di atas. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini yang kita kembangkan terus-menerus, kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita harus memberi dalam bentuk materi semata, namun demikian kita bisa memberi bentuknya macam-macam. Bisa materi, bisa apapun keahlian kita, ilmu kita, tenaga kita, bahkan doa sekalipun. Misalnya contoh, kita pergi ke kediaman rekan kita, kita doakan beliau, kita doakan kediamannya, kita doakan keluarganya. Ini kalau kita bisa lakukan terus-menerus, ya, konsep tangan di atas ini akan menjadi tabungan yang kita tidak bisa hitung-hitung. Ini luar biasa. Terus yang ketiga ini sebetulnya kita ini sering mengalami masalah di nomor 3 ini. Kita ini cenderung tidak sabar. Yang nomor 3 ini, kita ini cenderung tidak sabar. Karena apa? Karena naluri kita itu mengharapkan sesuatu itu serba cepat, maunya instan, cepat gitu. Jadi yang saya maksud adalah bagaimana kita bisa,
ya mengimplementasikan sabar. Sebetulnya apa sih sabar? Sabar itu sebetulnya substansinya adalah bentuk-bentuk ikhtiar yang dijalankan secara konsisten terus-menerus. Ini adalah namanya sabar. Karena yang menolong kita sebetulnya itu hanyalah sholat dan sabar. Sebetulnya itu. Jadi sekarang saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan sabar ini perlu kita terus-menerus kita pupuk. Contoh misalnya, kita ini tidak usah khawatir dalam menyikapi sesuatu. Sikapi saja sesuatu dengan wajar. Maksudnya adalah kalau kita menerima keadaan yang barangkali menyenangkan, ya kita bersyukur. Demikian juga kalau sebaliknya, kita menerima keadaan yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita berikhtiar tetap bersyukur. Karena kita sama sekali tidak tahu mana yang terbaik. Ketetapan Tuhan, ketetapan Allah itu yang terbaik untuk kita. Jadi kita sikapi dengan sabar. Kalaupun kita diperlakukan tidak enak sekalipun, bahkan dizolimi sekalipun, ya kita tetap perlu sabar. Nah ini barangkali tadi yang saya maksud di awal, kita ini sering tidak sabar. Padahal semakin kita diperlakukan tidak enak, semakin ujiannya semakin berat, itu tabungan atau pundi-pundi yang kita akan terima itu jauh berlipat ganda. Jadi ini yang sering kita tidak sadari bahwa sebetulnya cara kita menabung itu sebetulnya lebih banyak yang intangible, adalah lebih banyak dengan hati kita, penyikapan di hati kita. Itu lebih banyak di penyikapan di hati kita. Bagaimana kita menerima dan menyikapi apa yang kita hadapi dengan baik, dengan sabar, insya Allah itu akan menjadi kelipat gandaan tabungan kita. Pada saatnya insya Allah itu akan menjadi tabungan yang luar biasa powerful. Ini yang saya maksud. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, sebelumnya barangkali teman-teman sudah menyimak video saya yang terkait dengan Bluetooth. Apabila teman-teman atau sahabat-sahabat RN berdoa menyalakan sinyal Bluetooth-nya, disambungkan dengan Bluetooth ibundanya, dan diiringi dengan tabungan yang cukup signifikan yang berbentuk intangible, maka sangat dimudahkan untuk terkabulnya doa itu. Ini yang rahasia-rahasia yang sebetulnya kita bisa laksanakan, bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu dahsyatnya tabungan-tabungan yang sifatnya intangible. Jadi sahabat-sahabat RN, sahabat-sahabat muda, menabunglah semenjak dini, tidak usah menunggu nanti. Jadi rajin menabung itu pangkal kaya sebetulnya. Kaya bisa kaya dalam bentuk tangible tadi yang saya sebutkan, dan juga kaya di dalam bentuk-bentuk lain yang dalam bentuk batin, dalam bentuk yang tidak kasat mata. Itu yang saya maksud. Jadi akhlak mulia kita terus tingkatkan menjadi keseharian kita, dari waktu ke waktu itu menjadi lebih baik. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan di dalam kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat RN. Salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.